Wheels spin fast under neon skies. City lights fade in your rear view eyes. Winds in your hair as you chase the dawn. Every mile is a memory gone. Ponorogo adalah nama sebuah kabupaten yang berada di wilayah bagian barat dari Provinsi Jawa Timur. Jika kita berbicara tentang Ponorogo, maka tidak bisa dipisahkan dengan sebuah nama kesenian tradisional yang sangat akrab dan mengakar bagi keseluruhan masyarakat di kawasan tersebut. Ya, nama kesenian tersebut adalah kesenian tradisional Reog Ponorogo. Lebih jauh tentang Reog Ponorogo, kesenian tradisional tersebut selain mengakar secara lokal, juga sudah diterima baik di regional maupun internasional. Belakangan, Reog Ponorogo telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda oleh Badan PBB UNESCO. Tak ayal lagi, pengakuan Badan Dunia ini menjadikan sebuah kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Ponorogo khususnya dan juga bangsa Indonesia secara luas. Di sisi lain, sebagai akibat dari ditetapkannya Reog Ponorogo sebagai warisan budaya dunia, maka sudah barang tentu menjadi sebuah kewajiban bagi masyarakat Ponorogo khususnya dan juga bangsa Indonesia secara luas untuk mempertahankan dan juga mengembangkan kesenian tersebut menjadi lebih maju sehingga lebih populer di kancah internasional. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat semua? Ya, mudah-mudahan dimanapun Anda saat ini sedang berada, senantiasa sehat walafiat, tidak kurang satu apa. Jumpa lagi kita di kanal Didi Abdullah. Jalan-jalan kali ini kita sedang berada di pusat kota Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Dan tentunya sudah tidak asing lagi bagi Anda semua bahwa kota atau Kabupaten Ponorogo adalah identik dengan kesenian Reog Ponorogonya, yang hari ini sudah dinyatakan secara sah dan resmi kesenian Reog Ponorogo sebagai sebuah warisan dunia. Oleh karenanya, sebagai wujud untuk mengembangkan dan mempertahankan keberadaan seni reog ini, Pemda atau pemerintah daerah Kabupaten Ponorogo senantiasa mengadakan pembinaan-pembinaan dari desa sampai kecamatan sampai ke kabupaten dan juga di tempat-tempat lain, di kabupaten lain atau provinsi lain, bahkan di negara lain hingga sampai ke Hong Kong, Korea, Jepang, dan bahkan Nederland. Semua didukung oleh Pemda jika ingin mengadakan atau belajar mempelajari kesenian Reog Ponorogo ini. Ya, itu kurang lebih peran atau partisipasi pemerintah daerah dan juga pemerintah pusat dalam mempertahankan, memajukan kesenian Reog Ponorogo. Dan kali ini
yang lagi viral, yang lagi jadi bahan pembicaraan di Kota Riau, khususnya adalah pembangunan Monumen Riau Ponorogo. Wah, luar biasa. Pemerintah daerah Kabupaten Ponorogo saat ini sedang membangun patung Riau yang mungkin sangat ikonik dan akan menjadi sebuah simbol dari perkembangan juga kemajuan Riau Ponorogo. Dalam jalan-jalan kali ini kita akan mengeksplor rute perjalanan dari pusat kota menuju ke lokasi dibangunnya Monumen Riau Ponorogo tersebut, Dan menurut informasi yang cukup akurat dari sumber di bagian humas dari pemerintah daerah Ponorogo, bahwa pembangunan Monumen Riau itu dilakukan atau didirikan di Desa Sampung, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo. Menurut data geografis, lokasi tersebut berada di wilayah barat atau sisi sebelah barat dari wilayah Kabupaten Ponorogo. Bismillahirrahmanirrahim. Kita OTW menuju ke Monumen Riau Ponorogo. Kecamatan Sampung berada kurang lebih 20 km di sebelah barat dari pusat pemerintahan Kabupaten Ponorogo. Untuk mencapai titik lokasi tersebut, kita akan menelusuri Jalan Raya Nasional 3, yaitu jalan raya yang menghubungkan antara Kabupaten Ponorogo menuju ke Kabupaten Wonogiri. Ya, seperti yang bisa Anda lihat, kondisi jalan cukup lancar, tidak ada gangguan, dan kondisi cuaca pada saat ini sedang cerah. Dari pusat kota di Kecamatan Ponorogo, sebelum tiba di Kecamatan Sampung, kita akan melalui beberapa daerah kecamatan. Dan yang paling awal kita lewati ini adalah Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo. Dari Kecamatan Sukorejo ini, kita terus menelusuri Jalan Nasional 3 menuju ke arah barat. Kurang lebihnya 6 atau 7 kilo. Nah, ini kita masih berada di Kecamatan Sukorejo, dan di depan kita akan memasuki wilayah Kecamatan Kauman. Ya, wilayah Kecamatan Kauman adalah kecamatan yang kedua sebelum kita sampai ke Kecamatan Sampung, tempat dibangunnya Monumen Riau tersebut. Perlu Anda ketahui bahwa kondisi jalan sangat lancar, namun kita layak untuk tetap selalu berhati-hati dan waspada, karena ini adalah jalan nasional di mana menjadi penghubung antara dua wilayah kabupaten, sehingga di saat-saat tertentu jalanan ini bisa menjadi sangat ramai, khususnya di jam-jam sibuk antara jam 6 pagi sampai jam 8 pagi, dan di sore hari antara jam 4 sore sampai jam 6 sore. Kebetulan kali ini kita pas lewat di sini sedang siang, antara jam
11 sampai jam 12 sekarang ini. Saya berangkat dari rumah tadi jam 11 dan mungkin sekarang ini kurang lebih ya setengah 12 lah. Ya, kita sekarang sudah sampai atau memasuki wilayah Kecamatan Kauman. Kecamatan Kauman ini kurang lebihnya berada 5 km dari alun-alun pusat kota Kabupaten Ponorogo. Ya, ini ada traffic light, kita berhenti dahulu. Di depan ini adalah Simpang 3. Ya, Kecamatan Kauman. Kalau kita ke kanan tadi kita ada Pasar Somoroto namanya. Kita lanjutkan perjalanan menelusuri Jalanan Nasional 3 dulu nggih. Dari Jalan Nasional Ponorogo menuju Wonogiri, nanti di traffic light yang kedua di Kecamatan Kauman kita ini belok ke kanan memasuki jalan kabupaten yang menghubungkan antara Kecamatan Kauman menuju ke Kecamatan Sampung. Di jalan ini kondisi jalannya lebih sempit dibandingkan dengan jalan nasional tadi, tapi juga kondisi lalu lintasnya tidak begitu ramai. Ya, sekali dua kali kita berpapasan dengan kendaraan-kendaraan besar, dan setelah itu nanti selepas dari wilayah pemukiman ini kita akan memasuki daerah persawahan. Ya, ini bisa kita bilang masih kawasan kota Kauman ya. Jadi memang kondisinya agak ramai. Tapi di depan nanti setelah ada sawah-sawah gitu kondisinya sudah mulai sepi dan kondisi arus lalu lintas tidak seramai seperti yang di keadaan sekarang ini. Ya, saya ulangi sekali lagi, dari Jalan Nasional Ponorogo Wonogiri kita berbelok ke kanan menuju arah utara menelusuri jalan-jalan kecamatan, dan sekarang di depan ada sebuah simpang 4. Di simpang 4 ini kalau kita lurus menuju ke Kecamatan Sukorejo lagi, dan kita memilih belok ke kiri. Jangan sampai keliru, kita menuju belok kiri. Nah, di sini di perempatan ini kita menuju ke kiri. Ya, ini kita menuju ke arah barat. Jadi untuk sampai ke Kecamatan Sampung di simpang 4 ini kita menuju ke arah sebelah kiri ya. Mungkin bagi Anda yang berasal dari luar kota atau mengikuti panduan Google Map, ini bisa menjadi lebih jelas lagi. Nah, untuk diketahui bahwa Kecamatan Sampung pada awalnya di era tahun 80-an sampai 90 sampai 95 2000-an itu merupakan sebuah daerah sentra industri gamping ya kalau dalam bahasa lokalnya itu. Tapi kalau dalam bahasa Indonesianya gamping itu mungkin batu kapur. Ya, jadi batu kapur adalah material campuran yang digunakan untuk membangun atau campuran antara semen, pasir, dan batu kapur itu untuk merekatkan batu bata dalam proyek dan juga pembangunan rumah di khususnya di wilayah Kabupaten Ponorogo ini, karena memang pasarnya pasar lokal saja menurut saya. Kurang lebih seperti itu. Cuma saat ini kondisi industri batu kapur sepertinya sudah tidak begitu seperti dulu lagi lah, mengalami kemunduran karena masyarakat lebih memilih adonan untuk bahan perekat batu bata itu dari bahan pasir dan semen saja. Ya, itu saya tidak tahu kenapa.
mungkin dipikirnya itu lebih bagus, karena juga untuk mendapatkan suplai batu kapur tidak semudah dulu lagi. Kurang lebih seperti itu informasinya. Dan sekarang kita sudah memasuki Kecamatan Sampung, tapi ini kita masih jauh dari pusat kecamatannya. Kita masih di sekitar sawah-sawah menuju Kecamatan Sampung. Oke, kita lanjut terus perjalanan menuju ke Kecamatan Sampung. Kurang lebih seperti ini gambaran atau kondisi lalu lintas juga jalanan di wilayah atau menuju ke wilayah Kecamatan Sampung. Cukup lengang tidak begitu banyak lalu lalang kendaraan. Cuman sebagai informasi bagi Anda bahwa di sepanjang ruas jalan ini nanti kalau kita berpapasan dengan konvoi kendaraan pengangkut pasir itu agak repot, karena di jalur ini itu merupakan ada lokasi tambang di ujung sana, tapi bukan di Ponorogo, sepertinya di Kecamatan Magetan, di Kabupaten Magetan. Ini sekalinya kita simpangan dengan konvoi itu sampai 3-4 truk pembawa material, jadi kita harus cukup waspada. Dan jalanan seperti biasa. Sebenarnya ini cukup halus dan mulus kondisi aspalnya. Cuman karena ini di persawahan, maka beberapa titik itu mengalami keadaan bergelombang, jadi tidak mulus, dan di titik-titik itu kita harus berhati-hatilah karena akan terjadi guncangan di bagian kemudi. Suasana pedesaan yang asri. Di sebelah kiri kita ini adalah hutan jati, dan di sebelah kanan sedikit perkampungan yang sela-selanya terdapat sawah dan juga tegalan. Udara meskipun ini siang hari cukup berangin isis sejuk. Dan di sepanjang jalan memasuki kawasan jati ini kita bisa menjumpai beberapa rest area yang di sana menjajakan atau menyediakan es degan guys. Jadi cukup segar beristirahat di bawah pohon yang rindang sambil menikmati segarnya es degan yang manis. Dan di sebelah kiri ini juga terdapat sebuah destinasi wisata yang sudah cukup lama keberadaannya, yaitu yang biasa dikenal dengan nama Gua Lawa, atau dalam bahasa lokal disebut Guolowo, begitu kira-kira. Itu sebuah gua kapur di tengah di tengah hutan jati. Tapi kita hari ini tidak mampir ke sana Fokus tujuan kita tetap ke Monumen Reok Ponorogo. Dan kali ini kita sudah hampir dekat dengan lokasi. Oh ya, saya lupa. Saya belum menyapa Bapak Ibu. Halo Bapak Ibu warga Kecamatan Sampung. Salam kenal dari kami. Mudah-mudahan apa yang kami lakukan memperkenalkan kawasan Kecamatan Sampung ini bermanfaat, dan bagi rekan-rekan warga Kecamatan Sampung yang mungkin berada di luar negeri atau di luar kota, luar daerah, bisa membawa kembali kenangan atau
keinginan untuk pulang kampung. Begitu kira-kira. Terima kasih. Dan keberadaan Monumen Reog sudah bisa kita deteksi dari tempat ini guys. Jadi itu yang paling tinggi itu bangunan menjulang. Nah, itu ada kerennya. Itu adalah Monumen Reog. Tapi karena masih dalam tahap pembangunan, Monumen Reognya belum 100% jadi. Ya, kita belok ke kiri dari jalur jalan raya. Kita belok kiri memasuki jalanan yang di paving di kiri kanan. Itu pemukiman warga. Sudah nampak jelas sekali bahwa ini adalah Monumen Reognya yang di depan itu. Ternyata cukup tinggi ya. Itu sepertinya di bawahnya itu kan gedung-gedung gitu, dan nanti rencananya gedung-gedungnya itu mau diisi dengan koleksi-koleksi reog yang terdahulu ya. Namanya juga monumen, tentu isinya ya sejarah-sejarahnya reog. Ya, kita mencoba untuk mencari akses menuju titik terdekat yang masih diizinkan untuk mendekat. Saya juga terus terang masih sekali atau pertama kali ini memasuki daerah ini, sehingga belum tahu ya kira-kira seperti apa regulasinya di sekitar atau berkaitan dengan kunjungan menuju ke kawasan Monumen Reog ini. Wah, buntu guys. Kita balik ke pertigaan Simpang 3 yang tadi, dan kita mengambil arah yang ke kiri. Ya, ini yang ke kiri. Jalan cukup bagus, sudah dipaving rata, dan kita ini masih diizinkan mendekat sampai ke titik ini. Dan di lokasi ini dulunya adalah Bukit Kapur ya guys, dan sudah ditambang, dikeruk untuk diolah menjadi ya kapur bangunan. Mungkin kalau di tempat Anda apa namanya saya kurang tahu, kalau di sini namanya gamping pokoknya itu ya. Ini adalah penampakan dari Monumen Reog Ponorogo. Tapi kita belum boleh mendekat karena ini dipagar seng keliling. Ya tentu saja tidak boleh mendekat karena berbahaya dan bisa mengganggu kelangsungan proyek. Dan sampainya kita di Monumen Reog Ponorogo ini, maka berakhir sudah kebersamaan kita di video kali ini. Terima kasih yang sudah menyaksikan dari awal hingga akhir. Tetap hati-hati dalam berkendara. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.